Raja Suci dari Tanah Berkabut. Sebuah kisah tentang Edward, sang pengaku dosa. Bab 1, Anak dari Pengasingan. Di pagi yang kelabu dan sejuk, ketika kabut tipis menyelimuti padang hijau di wilayah Islip, Oxfordshire, lahirlah seorang anak lelaki yang kelak akan dikenang sebagai Raja Suci terakhir sebelum gelombang besi penaklukan Norman menyapu Inggris. Tahun itu adalah tahun 1003. Anak itu diberi nama Edward, buah hati dari Raja Tyler yang tak siap, seorang raja yang dikenal karena kelemahannya dalam menghadapi ancaman bangsa Denmark dan Ratu Emma dari Normandia. Seorang wanita yang keras hati dan cerdas, Edward tumbuh bukan di istana penuh cahaya, melainkan dalam bayang-bayang pelarian. Ketika bangsawan Denmark, Sweinfordberg, menggulingkan tahta ayahnya, keluarga kerajaan terpecah. Edward dan ibunya berlindung di Normandia, tempat ia dibesarkan di istana yang asing, di negeri yang berbahasa lain. Tahun-tahun di pengasingan itu bukan tahun-tahun kehancuran, melainkan tahun-tahun pembentukan jiwa. Ia menghabiskan waktu panjang dalam keheningan biara, membaca kitab suci, belajar bahasa Latin, dan mendengarkan nyanyian para rahib di katedral-katedral batu. Ia tumbuh dengan kesalehan seorang biarawan, tetapi darah raja tetap mengalir di nadinya. Bab 2, Pemanggilan Tahta. Ketika Raja Harthacnut, saudara tirinya, wafat secara mendadak pada tahun 1042, tahta Inggris kembali kosong. Dengan keturunan darah Inggris dan perlindungan dari bangsawan kuat Godwin, Earl dari Wessex, Edward dipanggil pulang. Setelah hampir 4 dasawarsa di pengasingan, ia melangkah ke tanah airnya seperti seorang asing. Namun pada hari Paskah, ia dimahkotai sebagai Raja Inggris di Katedral Winchester. Meski menjadi raja, Edward bukan seorang penakluk atau pengatur strategi. Ia adalah raja yang lebih mirip pertapa, lembut, sabar, dan penuh iman. Ia percaya bahwa kekuasaan adalah anugerah Tuhan dan keadilan adalah ibadah. Namun di istana yang dipenuhi ambisi, kelembutan seringkali disalahgunakan. Bab 3, Kekuatan yang tak terlihat. Edward bukan raja yang memerintah dengan pedang. Ia memerintah dengan dawal dan kebijakan tenang. Namun bukan berarti ia tak bertindak. Ia memperkuat hukum, melindungi hak tanah gereja, dan mempererat hubungan dengan Normandia. Ia juga menjaga perdamaian di antara para earl yang berkuasa, terutama Godwin dari Wessex, yang menantunya, Edith, menjadi permaisurinya. Edward tidak memiliki keturunan. Itu adalah rahasia luka dalam hidupnya, apakah karena sumpah keperawanan atau ketidakharmonisan dengan sang permaisuri. Sejarah tak pernah memberi jawaban pasti, tapi keturunan yang kosong inilah yang kelak membuka jalan bagi